welcome to my YouTube channel. Kali ini aku bakal share tentang bumbu-bumbu kering aku dan saus-sausan aku untuk memasak. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya mom. Oke, ini kira-kira untuk tepung-tepungannya dan mie keringnya. Aku bakal jelasin satu-satu ya bun. Ini aku ada misoa. Misoa ini biasa buat sarapan anakku. Ini satu bungkusnya 6 ribuan. Aku karetin gini ya, simpan ya, soalnya nggak ada kodenya. Nah ini kira-kira cukup buat sebulan sih. Aku paling kasih misoa ini ke anakku sekali seminggu. Lalu ini ada spaghetti. Aku pakai merek La Fonte aja, soalnya anak itu nggak apa-apa konsumsi yang gluten free. Ini buat sekeluarga juga sih. Aku pilihnya yang terjangkau aja bun. Biasanya juga aku itu stok bihun, mie telur, cuman ini lagi habis kebetulan aku belum beli. Nah ini aku ada tepung sajiku. Ini satu bungkus ini aku cukup buat sebulan ya bun ya. Lalu ini tepung protein tinggi buat roti dan mie. Biasa aku bikin pizza, bikin donat, bikin roti kukus pakai ini. Nah kira-kira ini aku 1 kilo buat sebulan ya. Lalu ini aku ada tepung tapioka. Ini aku pakai merek Cap Gunung Agung. Ini buat bikin aci, buat bikin pempek ya. Ini aku konsumsi yang 500 gram, biasanya sebulan setengah. Lanjut ini tepung terigu protein rendah. Protein sedang ya maaf. Ini aku konsumsi 1 kilo untuk sebulan juga. Biasa buat bikin bolu kukus, buat bikin gorengan aku pakai ini. Lalu ini ada tepung beras. Aku biasa konsumsi tepung beras 500 gram buat 2 bulan. Nah ini kebetulan yang bulan lalu ini masih ada buat sebulan ini, kira-kira cukup lah. Gak mau kotakin ya bun, aku pakai merek Rose Brand. Lalu ini makaroni anakku, aku pakai juga La Fonte ya bun ya, yang 500 gram. Ini harganya satu bungkus sekitar 16 ribuan gitu. Nah ini aku konsumsi buat 1 bulan, biasanya habis di 500 gram ini. Soalnya pagi anakku jarang makan nasi bun, jadi makannya yang pasta, mie gitu. Lalu ini fiber cream. Ini aku nggak konsumsi santan ya. Aku kalau bikin gulai-gulai, karena aku orang Padang ya, jadi lumayan sering bikin gulai. Jadi ini pengganti santan bagi aku. Enak aja kok, gurih aja gitu. Ya, walaupun nggak sekental pakai santan lah, cuman it's okay kok. Aku udah terbiasa pakai ini, udah hampir 4 tahun inilah. Lalu ini rumput laut dari Mama Soka. Ini satu bungkusnya isi 2 ini ya. Kebetulan satu bungkus sudah habis. Ini aku biasa bikin buat bikin ayam gulung nori anakku, atau kasih nori di atas nasinya gitu. Kayak bikin sushi gitu bun. Nah ini bumbu racik ikan goreng buat marinasi ikan sama aku. Aku kalau marinasi ikan cuma ini sama air jeruk nipis saja. Nah kalau ikan sarden yang kecil-kecil itu biasanya aku nggak pakai ini, pakainya garam, merica dan air jeruk nipis, karena kalau pakai ini cepat hangus jadinya. Jadi bumbu racik ini tergantung ikannya apa dulu baru dikasih ini gitu. Jadi aku simpel aja sih, soalnya aku masak ikan ini hampir tiap hari bun, jadi ya wajib stok ini sama aku gitu. Lalu untuk ketumbar bubuk dan kunyit bubuk aku pakai merek Desaku. Ini 1000-an aja ya, tapi harganya enak. Ini belum aku kotakin, next time deh aku kotakin deh.
Iya bun, aku lupa ini tepung maizena. Aku konsumsi yang 300 gram atau 250 gram gitu buat sebulan. Mereknya ya bebas apa yang biasa dibeli aja sih, kayak Haan atau Maizenaku. Oke, ini untuk bumbu keringnya. Ini ada basil ini daun Thailand yang bisa buat bikin sop, buat bikin pasta juga enak kok pakai ini, buat bikin kayak aku marinasi mau bikin ayam goreng tepung, aku tambahin ini makin enak gitu. Ini ada taimi, daun kemanginya orang Thailand, biasa aku bikin buat sayur kuku suamiku karena suamiku malam menunya menu sehat gitu bun, jadi aku taburin ini makin enak. Lalu ini ada oregano buat pizza, buat pasta. Bumbu-bumbu kering ini semua aku repeat buat sekali 2 bulan ya, pakai merek aroma karena terjangkau harganya, rasanya juga oke bun. Lalu ini ada bubuk lada hitam, aku pakai merek aroma, pakainya dikit-dikit aja jadi masih banyak aja kelihatannya. Ini ada parsley buat taburan nasi makan anakku, buat pizza, buat pasta gitu, enak. Buat bikin mie rebus ditaburin ini juga enak, bikin wangi ya. So pasti ada gula lah ya, cuman aku jarang masak, aku jarang pakai gula. Biasanya aku pakai gula ini buat cabai, sedikit cabai, sama buat bikin kue-kue aja bun. Lalu ya pasti ada garam, aku pakainya garam meja biasa aja ya, yang Revina. Lalu ini kaldu bubuk, ini kaldu jamur totole, ini yang di bawah kaldu ayam jamur totole. Nah ini yang 100 gram, ini yang 200 gram. Biasanya aku konsumsi ini buat 1 bulan. Jadi budget bumbu aku ini sekitar 100 ribuan. Biasanya kan gak habis semua, cuman kalau ini habis tiap bulan, pasti habis tiap bulan. Aku pasti beli ini bun, karena aku masak terus jadi cepat habis deh jadinya ya. Lalu ini lada putih bubuk dari Baroma juga, ini enak juga sih dipakai. Kadang aku pakai merek ladaku juga, seringnya ini sih, soalnya ini yang stoknya banyak kan. Nah ini pengempuk daging buat makan daging anakku, biar dagingnya empuk gitu, gak terlalu keras. Jadi aku kalau masak daging buat anakku, aku pakai ini buat marinasinya. Atau buat ayam aku juga cobain, jadi kalau dada ayam jadi lebih juicy pakai ini bun. Cobain deh, harganya murah dan nolong banget sih kalau buat anak-anak yang susah makan daging karena keras. Cobain ini deh, membantu banget menurutku. Nah kalau ini kotak bekas momuung ya, booster asiku. Nah ini aku isi bumbu cancang gitu, dikirimin mamaku dari kampung. Hehe. Oke, next yang terakhir tentang saus-saus ini, saus ABC sambal. Ini buat bikin saus, buat cocolan sambal atau buat buat cocolan gorengan ya bun ya. Terus buat masak-masak saus pedas gitu pakai ini. Lalu ada kecap Inggris ini buat udang saus mentega, ayam saus mentega lebih enak pakai gini, ditambah ini. Lalu buat nasi goreng dan buat masakan bersaus-saus lainnya tergantung jenisnya apa, dan buat nasi goreng spesial gitu yang enak dipakai ini. Lalu ini ada sauri saus tiram ya, buat segalanya lah ya, buat marinasi ayam bisa, buat bikin capcay, bikin sayur ya gitu-gitu deh. Nah lalu ini kecap bango, udah paling the best ya kecap bango ya. Nah ini buat bikin masakan yang manis-manis atau bikin tempe orek gitu ya. Lalu ini ada sauri saus lada hitam. Oh iya bu, FYI,
Kalau saori saus teriyaki aku nggak konsumsi ya, karena itu tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah 5 tahun. Nah, yang konsumsi saori saus teriyaki itu dicek lagi deh, coba dicek belakangnya, ada tulisannya kecil di situ, ada peringatannya kok. Aku waktu itu udah baca, jadi aku nggak konsumsi sih. Nah, ini buat bikin udang saus lada hitam, daging saus lada hitam ya. Lalu ini ada kecap ikan. Kecap ikan ini buat bikin capcay, buat bikin nasi goreng, bikin makin enak, atau buat bikin misalnya buat bikin udang saus padang gitu. Ditambahin ini makin enak, Bun. Lalu ya, ini kecap asin ABC. Hati-hati makanya, jangan banyak-banyak, nanti asin makanannya. Nah, terakhir ini minyak wijen, aku yang pakai yang Oh Guan Hing. Ini harganya terjangkau segini, 11 ribuan berapa gitu. Nah, ini udah ada label halalnya. Oke, Bun. Sekian ya penjelasan bumbu-bumbu masak aku. Semoga suka ya sama videonya. Oke, lanjut. Aku mau bikin chicken egg roll. Thank you. Nah, ini ada yang ketinggalan ya, Bun ya. Ini SP, aku stok ini buat bikin kue gitu. Ini pengemulsi ya, soalnya aku suka bikin kue yang no mixer, no oven. Nah, ini TBM buat pelembut kue. Ini soda kue buat bikin gorengan, buat bikin ayam goreng tepung, buat bikin kue ya. Nah, ini juga baking powder buat pengembang kue atau bikin gorengan yang perlu pengembang, atau bikin ayam goreng tepung gitu. Lalu ini ada cocoa chips buat taburan kueku sama mises. Halo Bun, kali ini aku mau bikin chicken egg roll. Ini aku pakai resepnya Farah Leyama gitu. Aku dapat di YouTube resepnya. Ini aku masukkan 2 butir telur, tepung maizena sama tepung tapioka. Sama aku udah masukin 1 sendok makan minyak. Ntar resep-resepnya aku tulis di description box ya. Ini aku masukin airnya, lalu aku masukin merica bubuk sama sedikit garam, aku aduk-aduk, lalu aku saring ya biar gerenjel-gerenjel tepungnya jadi halus. Nah, ini aku bikin 2 butir telur ini dapat sekitar 4 lembar kulit egg roll, tapi lumayan tipis sih menurut aku, kurang terlalu tebal. Tapi so far aku puas sih, soalnya aku pertama kali bikin chicken egg roll dan hasilnya memuaskan gitu, cukup memuaskan bagi aku ya. Nah, ini bolong-bolong nih aku bikinnya, soalnya aku sambil gendong anak, Bun. Nah, itu sih chicken egg rollnya. Lalu aku balik-balik itu, aku lakukan kulitnya sampai habis. Nah, ini si ayamnya aku blender aja karena nggak punya food processor yang besar. Khas dari chicken egg roll ini kayaknya bawang putihnya ini deh digoreng dulu jadi lebih bikin wangi gitu. Ini aku masukin merica bubuk, minyak wijen, kecap asin, kaldu jamur, maizena sama telur. Ini daging ayamnya udah aku campur ya, daging ayam giling sama filet ayam yang aku potong-potong. Jadi gampang lembutnya pas di blender. Bisa kok di blendernya, cuman pelan-pelan aja ya. Nah, tuh aku masukin si maizenanya, takarannya berapa ntar aku bikin di description box ya. Baca aja description box. Jangan lupa subscribe ya YouTube channel aku. Nah, ini hasil dagingnya yang udah aku blender tadi. Lalu aku tata di atas si kulit egg rollnya. Nah, aku lebar-lebarkan pakai sendok, lalu aku gulung, Bun. Nah, ini aku gulung, aku lebar-lebarkan dulu. Kira-kira ini aku pakai 250 gram daging ayam ya. Kira-kira cukup lah gitu. Cukup buat 4 lembar kulit egg roll begini.
ukurannya ya sekitar berapa ya, nggak tahu juga sih, aku nggak ngukur, cuman nggak terlalu lebar sih kulit aku bun. Nah lakukan itu sampai habis, pelan-pelan ya gulungnya, hati-hati kulitnya jangan sampai sobek. Bikinnya memang lumayan ribet sih menurut aku ya. Ini aku mau bikin stok kira-kira buat 3 mingguan, semoga awet ya di freezer. Ntar kalau mau makan anakku tinggal goreng aja pas aku lagi mager masak gitu. Nah ini udah kelar, lalu ini aku gulung di daun pisang yang udah aku cuci dan lap dulu daun pisangnya. Lalu sebelumnya kukusan udah aku mulai panaskan sedikit ya bun ya. Nah ini aku lipat, aku pelin-pelan ini, ntar mau dipakai tusukan gigi aja apa dilipat gini, ujung-ujungnya aku lipat aja deh biar padatnya bagus. Kalau pakai tusukan gigi ntar takutnya kayak terlalu terlalu lebar, nggak terlalu padat ke atas gitu loh takutnya aku. Nah gini aku lipat ini bun. Semoga suka ya sama video masak-masak aku yang ala kadarnya banget ini. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Aku bakal sempetin deh buat upload tiap hari, semoga ya bisa. Nah ini udah gaya juga ya nusuk-nusuk gitu pakai lidi, ujung-ujungnya lidinya aku copot. Ini aku beli daging ayam giling sekitar 250 gram itu 16 ribuan bun. Jadi kira-kira ya modal bikin chicken egg roll ini 25 ribuan sama bahan-bahan lainnya ya, sama telur gitu. Ini udah aku tusuk, aku ganti, aku lipat lagi lah, aku kukus 30 menit. Nah ini aku bikin sorenya, lalu aku masukin kulkas semalaman. Nah keesokan harinya ini baru aku mau goreng. Ini aku potong-potong bun. Ini hasil chicken egg roll aku, lumayan oke sih menurut aku untuk pertama kali bikin, dan aku suka. Dan pas digoreng itu wanginya super deh, itu karena dari bawang putih gorengnya sebelumnya kali ya menurut aku, jadi bikin makin wangi gitu. Nah walaupun gak ada garam di adonannya, adanya kecap asin ya, bukan garam yang terlalu tinggi, tapi rasanya oke, cukup pas kok. Nah ini aku goreng-goreng sampai habis. Aku goreng-goreng salah bun, aku potong-potong ya. Nah ini aku goreng ini chicken egg rollnya buat makan siang dan makan sore anakku, digoreng. Nah ini aku lanjut potong-potong lagi buat simpen ke kotak karena mau aku frozen food ya sisanya. Biasa aku bikin nugget ayam sih, dan bulan Februari ini aku iseng mau stok chicken egg roll gitu, ternyata sukses sih aku bikinnya bun. Mudah-mudahan awet ya 3 mingguan di kulkas, tergantung suhu kulkas kita bagaimana aja nyimpannya gitu. Biasanya aku bikin nugget 3 mingguan juga awet sih bun, nugget homemade gitu. Next time aku bakal coba ya bikin nugget homemade ya. Nah ini aku potong-potong lagi bun, sambil itu si chicken egg roll tadi aku goreng. Nih ketipisan ya aku motongnya ya bun ya. Ya maklum lah amatiran gini. Nah ini udah kering gitu, udah mulai kecoklatan pas digorengnya. Nah ini hasilnya setelah aku goreng bun. Nah ini yang mau aku frozen, lumayan ya dapat sekotak itu, lumayan banyak menurut aku. Lalu aku masukin freezer bun. Oke, terima kasih ya yang udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Assalamualaikum. Thank you bunda-bunda semua.